Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan kedua, saya akan menjelaskan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum saya menjelaskan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, saya flashback lagi atau kembali menerangkan sedikit tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu pertemuan yang pertama kemarin. Di sini perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu di sini BPUPKI sebagai perantaranya, ya, sebagai perantaranya untuk pembentukan dasar-dasar negara. Di dalam perumusan dasar-dasar negara ini ada 3 tokoh yang merumuskan atau mengusulkan dasar-dasar negara, yakni yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Soepomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, setelah BPUPK ini selesai menjalankan tugasnya yaitu merumuskan dasar negara, sekarang kita akan menjelaskan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan Indonesia untuk persiapan kemerdekaan. Jadi setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, ini kesempatan bagi Indonesia untuk merdeka. Setelah menyelesaikan tugas penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bisa disingkat dengan PPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Yunbi Linkai. Jadi BPUPK ini dibubarkan terus digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan. Setelah membentuk PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, ya, 3 tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat menemui Jenderal Besar Tauji dan Seiko Shikikan di Saigon. Nah, dalam pertemuan ini Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, di dalam PPKI ini beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air, ya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin atau secepatnya. Anggota PPKI ditambah menjadi 27 orang. Semua anggota berasal dari Indonesia. Nah, ini sebagai bukti bahwa Indonesia merdeka atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan Jepang. Jadi Indonesia ini merdeka atas dasar perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, setelah Jepang menyerah pada sekutu pada 14 Agustus 1945, kesempatan pejuang Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan secepatnya. Nah, setelah Jepang ini menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945
Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menetapkan UUD 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Nah, di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini PPKI menunjuk yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan wakil presidennya yaitu Muhammad Hatta. Nah, dan ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila atau dasar-dasar Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini PPKI ini yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk selanjutnya tugas. Nah, tugas ini ya tugasnya nomor 1. Silakan kalian tulis atau rangkum kembali materi yang saya jelaskan ini. Jadi pada pertemuan hari ini kalian bisa merangkum atau kalian tulis kembali materi yang saya jelaskan. Dan yang kedua, pada pertemuan kemarin ini belum saya kasih tugas ya, hanya suruh membaca saja. Tugasnya yang belum merangkum pada pertemuan pertama silakan dirangkum. Nah, kenapa kok saya menyuruh kalian untuk merangkum pertemuan pertama dan pertemuan kedua? Nah, ini nanti ada latihan soal. Nah, latihan soal ini berkaitan dengan materi-materi yang saya jelaskan. Jadi nanti kalian rangkum pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nanti bisa kalian pelajari untuk bahan latihan. Nah, sekian dari saya. Sebelum pembelajaran saya tutup, marilah kita mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.